Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi saya lihat Bapak ke sini, bagaimana ceritanya kok bisa sampai sini, Pesanggeran Langenarjo. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga keluarganya dan karib kerabatnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada sore tadi dari Juiring, yaitu sekolahan kami di Nurul Mustafa. Selepas itu langsung menuju ke Mari dalam hati ingin bersilaturahmi kepada Gusti Nino. Karena saya melihat di YouTube, di Ngaji Roso, itu beliau menerangkan dengan sangat menarik sekali. Saya terketuk untuk menyambungkan silaturahim. Karena Alhamdulillah, perkenalkan nama saya R. Heri Wijayanto. Tetapi Alhamdulillah tahun 2009 mendapat gelar dari Sinuwun Sahandap Sampean Dalem Sinuwun Pakubono 13 dari pengageng keraton waktu itu Gusti Dipo Kusumo. Saya diberi gelar Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Haji Purbowijoyo SE SSI MM. Alhamdulillah, sekedar pendidikan. Baik Pak. Ya. Lalu kemudian tadi panjenengan melakukan istiqoroh atau meditasi di dalam pesanggerahan. Apa pengalamannya Pak Heri ketika meditasi itu? Alhamdulillah wa syukurillah. Saya bersyukur sekali baru kali ini saya berkenalan dan baru kali ini saya berkenalan dengan Gusti Neno dan saya bersyukur sekali diminta untuk langsung masuk ke dalam untuk bermeditasi dengan cara seperti yang saya yakini. Alhamdulillah. Kemudian saya masuk diantar oleh seorang abdi dalam di sini. Kemudian saya masuk diantar sampai ke undaan. Nah, saya bertanya, ini tempat apa? Ini tempat apa? Kemudian saya ini adalah meditasinya Sinuwun PB9 kalau ingin bertemu dengan Ratu Kidul. Subhanallah. Oh ya. Terus kemudian saya dibawa korek api. Saya sampai lupa, saya gembol, langsung saya itu menghadap kiblatnya mana? Kiblatnya ke sana. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, setelah itu selesai, saya sholat rakaat. Kemudian saya, mana koreknya? Padahal sudah disiapkan, oh iya ini koreknya. Terus disulut 2 dupa wangi, ditancapkan di situ. Setelah itu, mari silahkan. Secukupnya. Kemudian beliau yang ngantar saya itu pergi. Kemudian saya sambil berdoa sebisa saya. Karena kami dari bapak juga keturunan ke-7 dari Pakubono 4, nasabnya Pancer Kakung. Dari KGPAA Kusumo Yudo, putra kelima Sinuwun PB 4, tapi sudah ada di Dulenmas, daerah Gombong sana. Nah, oleh karena itu saya kesini dalam rangka juga untuk bersilaturahmi. Karena penjelasan dari para pinesepuh dulu, bahwasanya Mataram itu 3, yaitu kepalanya Solo, badannya Jogja, dan 1 Dulenmas diminta oleh Belanda untuk menebus 7 triliun rupiah atau 25 juta gulden. Oleh karena itu keluarga kami sudah merelakan seluruhnya itu dan berangkat ke Mekah, haji di sana. Mbah Canggah saya itu putra dari BRMA Mayor Yudhowinoto, putra tertua Kusumo Yudo. Beliau adalah Gusti Kusumo Yudo ini putra kelima Sinuwun PB4. Nah, Mbah Canggah saya di sana
3 tahun sudah di sana, umur 24 tahun sudah menikah 3 kali. Kemudian kembali ke Gombong tahun 1881. Nah, di sana kemudian beliau diangkat sebagai Presiden Syarikat Islam Dulen Mas. Seluruh Kedu, mulai dari Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, sampai Banyumas. Presiden Syarikat Islam Gombong Haji Amin itu dulu terkenal sekali di Jalan Mawar. Kalau sekarang sudah jadi Jalan Mawar, dulu Jalan Gang Amin di pusat kota dekat masjid. Nah, ketika saya itu begitu ingin menyambungkan kakinya itu yaitu bagelen itu, saya matur kepada Gusti Nino, saya mewakili sepertiga Mataram, yaitu yang ada di Dulen Mas, untuk bersilaturahmi, menyambungkan tali silaturahmi ke kami, karena silaturahmi ini akan membawa berkah, yaitu panjang umur dan banyak rezeki. Karena itu maka saya bersemangat sekali datang ke semari. Kemudian mewakili bapak saya dan ibu saya. Ibu saya adalah keturunan dari Kiai Jam Saren, yang yaitu Pondok Pesantren 1768. Oleh karena itu mohon kami diterima, dan kami punya usulan yaitu kartu King. Ya itu nanti kemudian saya aturkan, langsung saya masuk, dan petir terjadi jam 5. Ketika saya berdoa Al-Fatihah selesai, ayat kursi, kemudian saya membaca 2 ayat yang istimewa. Karena ini ditutup dengan amin, yaitu 2 ayat terakhir. Ketika saya akan membaca 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir, itulah terjadi petir yang luar biasa. Saya belum pernah. Ibaratnya petir itu seperti masuk ke Bengawan Solo yang merupakan yoni, dan itu lingganya. Dan saya bersyukur sekali, itu isyarat dalam hati saya, telah tersambung keluarga kami yang tercerai-berai di sepertiga Mataram, kakinya telah disambung oleh hujan yang deras sekali dengan petir dan angin. Jadi ketiga-tiganya itu seperti Hastobroto. Nah, itu Wahyu Sri Makutoromo ing Poncowati inggih menika Hastobroto tinatah tinulis ing Blebekan Tembogo. Setunggal inggih menika Surya Candra Kartika Himando atau awan, kemudian bumi, geni kalah dengan air kalah dengan angin. Nah, itu sudah disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah ditanya, apa yang lebih kuat dari gunung? Api. Besi. Apa yang lebih kuat dari besi? Api. Api. Apa yang lebih kuat dari api? Angin. Air. Setelah itu angin. Nah, itu sebetulnya betul-betul adalah sastro Diwonagari. Itu kata Nartosabdo ketika bisa di browsing di Hastobroto. Kemudian sambil memperkenalkan, silahkan kalau Gusti Neno akan berkunjung ke tempat saya tinggal di Delanggu, Perumahan Delanggu Indah. Alamat telepon saya sudah saya tulis di Tawakal yang Menakjubkan. Itu kalau YouTube diketik Tawakal yang Menakjubkan, nanti akan keluar, yaitu saya tidak ada komentar lain di situ kecuali komentar saya. Nama saya Heri Wijayanto channelnya, dan saya hanya membuat satu, yaitu doa Karbi untuk mengisi kemerdekaan tahun ke-75. Ya, itu channel saya, bisa bersilaturahmi, menyambungkan ini. Itu. Pandangan panjenengan mengenai negara Republik Indonesia ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah, Republik Indonesia adalah kelanjutan dari kerajaan. Kita sepakati seluruh yang telah disepakati oleh leluhur kita. Pancasila, harga mati, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, seluruhnya Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya, itu seluruhnya kita terima. Tetapi ada satu makna yang masuk dalam Jongko Ronggowasito yang ditulis Joko Lodang, nanti bisa diketik di sastra ORG, nanti Joko Lodang, itu ada kalimat kunci, yaitu Dukiteng. Kalau diketik itu nanti akan keluar Dukiteng Kalbu. Itu belum badar, padahal di bawahnya tahun 45 sudah badar. Artinya apa? Saya membuat channel perdana saya, Heri Wijayanto dengan DJJ, ya. Itu nanti diketik, saya mengusulkan di situ, sesungguhnya Mbok Perawan itu akhirnya Mbok itu mak,
perawan itu nona. Songgo buwono itu bentuknya seperti lingga. Itu la ilaha illallah. Biasanya simbol di masjid itu godo diluwihi. Itu adalah doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain yang berhak disembah kecuali engkau. Ini kuntu minadh-dhalimin. Itu seluruh masjid mesti simbolnya godo diluwihi. Daun keluih itu. Nah, itu adalah songgo buwono. Tawang tuang. Tawang tuang itu adalah tawang itu langit yang biru dan tuang itu adalah laut yang biru. Nah, itu artinya maknone kalimat tauhid la ilaha illallah menurut ilmunya yang luas membiru di pusat Mekah Madinah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, dan itu sudah terkandung di dalam hiteng kalbu, yaitu doa karbi. Hadis Bukhari, Muslim, riwayat Ibnu Abbas, kalau kamu berduka seperti sekarang dan saat penting seperti sekarang, maka harus jalan keluarnya doa karbi. Cuma 3, la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Tidak usah minta, sudah diberi. Nah, itulah jalan keluar untuk bisa keluar dari segala perkara ini. Oleh karena itu, saya begitu sowan Gusti Nino, kami dari mewakili sepertiga Mataram, dari ibu saya Jamsaren, Kiai Kasan Munadi, menurunkan Kiai Rohani, pendiri Jamsaren tahun 1768, bersama putranya Kiai Tohir Selembaran, kemudian berputra Muso, tercatat dalam babatnya Yogyakarta. Itu ketika akan perang Diponegoro sudah bermusyawarah di Melangi. Kiai Ngarpah nganti nom-noman, yaitu ponakan dan menantunya sendiri, yaitu Kiai Muso, putra Kiai Jamsaren, Kiai Tohir Selembaran. Itu kemudian itulah yang menurunkan ibu kami, berputra Kiai Kaji Ahmad ing Jatinom, berputra kemudian Mbah Muhammad Ibrahim Mohtar ing Prambanan, yaitu menikahkan 4 kecamatan, mewakili raja Sinuwun PB 10, manggon saklawase, unduh sak teruse. Artosipun ilah yaumil kiamah, menjadi nadir. Kalau sampai kenadiran itu fisiknya diminta, kasihkan, karena itu ikhlas. Rohaninya tetap kita akan bawa, yaitu menuju ke Wiku Sabto Ngestiratu, yaitu 1876 hadis Bukhari yang disebutkan innal imana layak rizu ilal madinati kama ta'rizul hayatu ila hujriha, yaitu iman kembali ke Madinah seperti ular. Maka simbol keraton ular. Yang 2 yaitu naga, Mekah dan Madinah. Nah, di situ berarti makna dari la ilaha illallah harus menurut ulama sana. Nah, siapa itu? Mbok kok masih perawan, statusnya perawan bisa dinikah. Nah, berarti janda. Orang yang namanya janda kalau bahasa Jawa randa, siapakah? Nah, itulah yang sudah badar, ternyata maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Yang kita ketahui, beliau belajar, ada seorang teman saya dulu di Fakultas Teknik Kimia, utusan dari Papua, tiba-tiba keluar dari Gajah Mada dan belajar sampai doktor, namanya Randa, Firanda. Nah, itulah yang memberi makna. Dia belajar, ternyata makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kalau di sini dengan Toriko la maujuda. Nah, itu adalah seperti Bedoyo Ketawang. Itu nolnya 9. Itu asli Jawa, masih perawan. Tiba-tiba manjing Ratu Kidul. Alhamdulillah. Tadi petir tadi jam 5. Luar biasa. Itu seolah-olah Ratu Kidul. Leluhur-leluhur itu seluruhnya itu merestui sambungnya silaturahmi kami. Sepertiga Mataram ini, Terah Mataram, kami menyambungkan diri. Dan Gusti Nino sangat berkenan kemudian merekam ini. Semoga berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Pak atas testimoninya di Pesanggeran Lanarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.